Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas kali ini adalah sifat-sifat turunan senyawa karbon. Sifat-sifatnya. Di kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa adalah mendeskripsikan sifat-sifat dari turunan senyawa karbon. Yang pertama adalah sifat dari alkanol dan alkoksi alkana. Di alkanol dan alkoksi alkana itu berisomer ya, berisomer. Jadi kita bahas alkanol dan alkoksi alkana bersama-sama. Yang pertama sifat dari alkanol atau alkohol. Yang pertama mudah larut dalam air. Di mudah larut dalam air itu karena alkohol itu bersifat polar. Kemudian yang kedua, dengan MR yang sama, titik di alkohol lebih tinggi dibanding dengan ether. Ya, titik-titik dari alkanol itu lebih tinggi dibanding dengan alkoksi alkana. Karena dalam alkanol itu terdapat ikatan hidrogen. Sehingga titik-titiknya lebih tinggi dibanding dengan alkoksi alkana. Misalnya propanol, ya, 1 propanol itu titik-titiknya lebih tinggi dibanding dengan metoksi etana. Tuh. Dan yang ketiga, dengan MR yang sama, alkohol yang bercabang titik-titiknya lebih rendah dibanding dengan alkohol yang tidak bercabang. Ya, karena alkohol yang bercabang itu cabangnya akan mudah putus, ya, sehingga titik-titiknya lebih rendah. Di contohnya, misalnya 2-metil 1 propanol, 2-metil 1 propanol itu titik-titiknya akan lebih rendah dibanding dengan 1 butanol, ya, dengan MR yang sama. Dan yang keempat, dapat bereaksi dengan logam Na menghasilkan natrium alkanoat. Nah, ini yang membedakan antara alkanol dengan alkoksi alkana. Jadi kalau alkanol bereaksi dengan Na menghasilkan natrium alkanoat, sedangkan alkoksi alkana tidak bereaksi. Ya, contohnya misalnya Na ditambah dengan CH3 CH2OH etanol, ya, maka akan menghasilkan CH3 CH2ONa, ini namanya natrium, ya, natrium etanoat, ya, natrium etanoat plus gas hidrogen. Tuh. Kemudian yang berikutnya, reaksi dengan asam alkanoat menghasilkan ester. Nah, namanya reaksinya adalah esterifikasi. Contohnya 1 propanol bereaksi dengan asam etanoat maka menghasilkan menghasilkan ester. Ya. Esternya adalah propil etanoat. Kemudian yang berikutnya dapat dioksidasi. Ya, dapat dioksidasi ini fungsinya untuk membedakan, ya, jenis-jenis alkohol. Di alkohol primer, ya, alkohol yang terikat OH-nya terikat pada C primer. C primer itu C yang mengikat H sebanyak 2. Maka kalau dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Ya, 1 propanol dioksidasi menghasilkan propanal. Propanal dioksidasi lagi menghasilkan asam propanoat. Dan yang kedua alkohol sekunder. Kalau dioksidasi menghasilkan alkanon. Alkohol sekunder berarti gugus OH terikat pada C sekunder. C sekunder adalah C yang mengikat H sebanyak 1. Contohnya nih, ya, 2 propanol dioksidasi menghasilkan propanon. Dan yang ketiga, alkohol tersier tidak dapat dioksidasi karena gugus C yang mengikat
gugus fungsi tidak mengikat H sehingga tidak dapat dioksidasi. Dan yang berikutnya mengalami reaksi dehidrasi. Dehidrasi itu adalah pelepasan air. Ya. Itu akan mengalami dehidrasi kalau digunakan ya, oksidator asam kuat dan suhunya tinggi. Contohnya 2-propanol ya, akan menghasilkan propena plus air. Kemudian yang berikutnya bereaksi dengan asam halida akan menghasilkan alkil halida. Jadi contohnya contohnya etanol akan menghasilkan kloroetana. Berikutnya sifat alkoksi alkana. Merupakan cairan yang mudah menguap, berarti titik didihnya rendah. Jadi dibanding dengan alkanol, titik didih dari alkoksi alkana lebih rendah karena tidak mengandung ikatan hidrogen. Ya, ini. Dan sedikit larut dalam air. Nah, sedikit larut dalam air ini karena ini melarutkan senyawa kovalen, dia bersifat non-polar dan bersifat anestetik. Ya, anestetik itu ya, bersifat membius, dapat digunakan untuk anestesi membius. Kemudian yang 6 tidak reaktif, ya, tidak dapat dioksidasi. Ya, ini yang membedakan dengan alkanol, tidak dapat direduksi, dieliminasi atau direaksikan dengan basa. Tapi dapat disubstitusi oleh asam kuat. Ya, asam kuat. Asam kuat itu contohnya HBr, HI, HCl. Contohnya misalnya etoksietana ditambah HBr, maka akan menghasilkan di etanol dan bromoetana. Ya. Dia akan menghasilkan etanol dan bromoetana. Dan sifat berikutnya adalah sifat alkanal dan alkanal. Ya. Yang pertama sifat dari alkanal atau aldehid. Yang pertama merupakan senyawa polar. Karena sifat polar berarti larut dalam air. Didihnya lebih tinggi dibanding dengan senyawa karbon dengan Mr yang hampir sama. Ya, itu didihnya lebih tinggi. Misalnya contohnya propanal itu didihnya akan lebih tinggi dibanding dengan propana. Butanal akan lebih tinggi dibanding dengan butana. Tuh. Dan berikutnya dapat mengalami reaksi hidrogenasi atau dapat direduksi. Di propanal direduksi menggunakan H2 akan menghasilkan alkohol primer. Nah, seperti tadi alkohol primer dapat dioksidasi menghasilkan alkanal. Berarti alkanal dapat dikembalikan direduksi menjadi alkohol primer. Kemudian yang berikutnya dapat dioksidasi menghasilkan asam alkanoat. Dan ini yang dapat digunakan sebagai uji tentang suatu senyawa yang mengandung gugus gula. Ya, gugus gula. Jadi, contohnya dengan operasi Behling menghasilkan endapan merah bata. Ya. Jadi alkanal itu mengandung gugus gula, CHO ini gula. Jadi kalau tambah dengan Behling, CO akan menghasilkan asam alkanoat plus CO2O, endapan merah bata. Jadi contohnya propanal ditambah COO akan menghasilkan asam propanoat plus COO. Dan yang berikutnya dengan praksitolen, praksitolen itu Ag2O menghasilkan endapan cermin perak, jadi endapan dari perak yang dapat digunakan untuk bercermin. Contohnya misalnya ini butanon ya, plus Ag2O akan menghasilkan asam butanoat plus Ag. Dan berikutnya
sifat alkanon keton bersifat polar. Larut dalam air mengalami reaksi adisi menghasilkan alkohol sekunder. Berarti seperti tadi alkohol sekunder dapat dioksidasi menghasilkan alkanon. Jadi alkanon dapat dikembalikan direduksi menghasilkan alkohol sekunder. Di contohnya ini 2 butanon jika reduksi menghasilkan 2 butanol. Berikutnya sifat asam alkanoat dan alkil alkanoat. Yang pertama bersifat polar dan yang kedua titik-titiknya tinggi karena dalam asam alkanoat itu mengandung ikatan hidrogen. Dan modal larut dalam air semakin panjang rantai karbon kelatannya semakin kecil. Semakin kecil ini disebabkan karena kepolarannya itu akan semakin rendah dan dapat bereaksi dengan logam, garam, dan basa. Dengan logam akan menghasilkan ini natrium alkanoat, contohnya asam propanoat ditambah menghasilkan natrium propanoat plus H2. Kemudian dengan natrium karbonat akan menghasilkan sama natrium alkanoat di asam propanoat menghasilkan natrium propanoat plus CO2 plus H2O. Kemudian dan basa akan menghasilkan garam, garam kalium propanoat plus air. Dan berikutnya bereaksi dengan alkohol menghasilkan alkil alkanoat. Jadi alkohol bereaksi dengan asam alkanoat sama. Reaksinya reaksi esterifikasi. Contohnya ini asam propanoat ditambah dengan metanol menghasilkan metil propanoat plus H2O. Kemudian berikutnya sifat alkil alkanoat mudah menguap sekitar dalam air dapat dihidrolisis. Dikembalikan reaksi dari reaksi esterifikasi adalah reaksi hidrolisis. Metil etanoat jika dihidrolisis akan menghasilkan asam etanoat plus metanol. Dan berikutnya dapat direduksi menghasilkan alkohol. Di metil etanoat jika direduksi akan menghasilkan etanol dan metanol. Ini latihannya dapat dikerjakan ya. Tadi ada 5 dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grupnya masing-masing. Itu saja. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.